Si ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Nempel lagi kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana, but that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah keren. Rasman, mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda, mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita, lu yang butuh diberitakan, lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin? Lempar kayak pakai bangku, lempar kayak pakai botol aqua, apa kayak di situ. Pulang deh wartawan udah. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin, nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lu? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu? Muak tahu. Bentar, saya tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja itu. Jin mungkin, Pak. Mungkin jin ya, Pak ya, yang naikkan Bapak di atas meja. Itu pun Bapak kalau nggak ditunjuk-tunjuk ya, itu Bapak bakal terusin tuh naik meja, Pak. Itu kan habis Bapak ditunjuk, terus Bapak putar arah, turun. Orang Bapak aja malah maju kok. Kalau merasa Bapak dinaikin, Bapak marah dong. Turun sendiri, langsung turun gitu, nggak maju ke depan. Itu Bapak sempat maju loh, Pak. Gak habis pikir di pikiran aku katanya, saya ada yang naikkan katanya. Mungkin jin ya, Pak ya. Bentar, itu kok udah Zuma kok rese banget sih di persidangan. Petantang, tenteng, ada juga sampai yang naik-naik meja. Gila ya. Minus etika, gak punya sopan santun, naik-naik meja. Kau pikir mau kungfu? Hargain dong orang lain, itu ruang persidangan loh. Basicnya gak punya sopan santun, susah. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Siapa yang naikkan si Daus ini ke meja? Siapa yang effort ngangkat dia ke meja? Beratnya berapa dia ya? Ngomong. Giliran rame sekarang katanya ada yang naikkan dia ke meja. Sebelumnya ngomongnya bahwa saya spontanitas, refleks. Sekarang ada yang dia ngomong lagi, sekarang ada yang naikkan ke meja. Setelah rame kemudian ini disebut content of court dan ada yang mau proses nanti. Ada kelucuan. Kemarin bikin bintang-bintangan, sekarang bikin lucu-lucuan. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricu. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja, teriak depan hakim, jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat juga seperti apa Bang menanggapi itu tindakan naik ke atas? Saya belum melihat kalau itu. Bang Fahmi itu nggak main sosial media, itu konten of court. beda ya. dia. Jadi hal-hal yang
melanggar. Tapi apakah itu setelah sidang? Apakah dalam proses sidang? Proses Coba Anda sidang, bisa Bang. jawab. Proses sidang bang. Proses sidang apa setelah sidang? Proses sidang. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya, kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang Dia nggak main advokat TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin Itu biasanya majelis hakim yang diangkat terbuka. Itu kan top itu penghinaan terhadap persidangan. bisa kena pasal berlapis gitu bang atau kena hukuman penjara gitu kalau Nah sayangnya nih gue jawab nih ya, gue pinter nih ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya bang ya, belum ada undang-undangnya. artinya sebagai Kaniki meluruskan kabar simpang siur nih kan. Lagi Katanya putus itu katanya sih Kak. Ya. Gak usah ngurusin percintaan gue ya, itu juga masih 1 bulan. Lo mau pada ngapain sih? Aduh, kaget gue, kasihan sama mejanya. Guys, aku mau nanya kira-kira kalau misalkan ini dicek, si Rasman dicek tensinya kira-kira berapa per berapa ya guys ya? Coba tolong jawab. Pengacara di persidangan itu diberi julukan sebagai penasihat hukum. Kenapa ada penasihat hukum? Karena nggak semua orang ngerti tentang hukum. Nah, kalau Abang Rasman itu emosi dalam menghadapi sebuah kasus, terutama itu kasusnya dia, ya wajar aja karena dia dalam posisi terdesak gitu loh. Dia kalau salah-salah strategi, bisa aja dia nyemplung gitu ke jadi terpidana. Jadi wajar aja kalau Bang Rasman itu emosian. Yang nggak wajar adalah kenapa pengacaranya ikut emosian, seakan-akan itu adalah masalah dia. Ingat, pengacara itu adalah penasihat hukum, orang yang bijak, yang memberikan saran. Kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan yang harusnya terjadi, ya dipikirkan dulu strateginya seperti apa, di sidang selanjutnya apa yang harus dilakukan, bukan malah mencak-mencak apalagi naik ke atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus Sowibowo bikin gempar seluruh masyarakat Indonesia karena tindakannya, aksinya, abstraksinya yang naik ke atas meja di PN Jakarta Utara pada saat membela Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea terkait dengan kasus ITE. Terlepas dari semua alasan-alasan Bang Firdaus, yang jelas naik ke atas meja meskipun persidangan itu telah ditutup atau telah selesai, tapi itu masih di ruang sidang dan Bang Firdaus itu menggunakan toga pengacara dan kapasitasnya sebagai advokat, bukan sebagai pemain sirkus. Oleh karena itu naik di atas meja dengan segala alasan apapun, apalagi sampai beliau nggak sadar siapa yang menaikkan beliau ke atas meja, klarifikasinya menurut saya itu tidak dapat dibenarkan. Saya khawatirnya PN Jakarta Utara menindaklanjuti aksi-aksi itu, termasuk Bang Rasman yang melakukan huru-hara dan sebagainya pada penghinaan terhadap pengadilan, karena menginjak meja, ya berdiri di atas meja di ruang sidang itu adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan itu bisa berbahaya kalau Mahkamah Agung kemudian mencabut berita acara sumpah ya rekan-rekan kita ini, dan kita tidak mengharapkan itu sebenarnya. Ya kalau bisa jangan banyak klarifikasi, tapi ya mohon maaf kepada PN Jakarta Utara, mohon maaf kepada majelis hakim sehingga hakim lebih bisa menahan diri dan tidak menindaklanjuti dengan proses hukum. Dan kemudian sidang berikutnya pada tanggal 20 Februari 2025 ya, agendanya tetap sama, pemeriksaan saksi-saksi dari JPU. Sidang terbuka atau tertutup, yang jelas kalau Bang Rasman tidak terima ya sidang yang akan digelar itu secara tertutup, meskipun kontennya itu atau keterangannya akan diterangkan oleh saksi itu sangat sensitif dan dia minta secara terbuka, maka bisa meminta kepada Ketua PN Jakarta Utara, bisa melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, bisa juga melaporkan ke Komisi Yudisial. Ada ruang-ruangnya. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu
on fire sekali, jangan terlalu emosional sekali sehingga nggak bisa mengontrol diri sampai datang ke meja majelis hakim menokok-nokok meja, menuduh-nuduh koruptor dan lain sebagainya. Insinuasi seperti itu tidak perlu dilakukan begitu, karena mengingat pada akhirnya majelis hakim yang 3 orang itulah yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman Arif Nasution. Jadi kalau hakimnya sudah sangat tersinggung, marah, kecewa terhadap tindakan-tindakan dan sikap serta kata-kata kita terhadap mereka, ya bisa saja yang tadinya Bang Rasman berpeluang untuk rispak, bebas atau lepas, ya mungkin tanpa mendahului putusan hakim bisa saja Bang Rasman dipidana, dan ini sangat berisiko sekali gitu. Dan ya kalau menurut saya hakim ke depan ya harus lebih tegas. Ya, jangan hakim yang malah walk out, jangan hakim yang keluar dari ruang sidang. Harusnya hakim bisa memerintahkan petugas yang ada di ruang sidang untuk mengeluarkan terdakwa, mengeluarkan penasihat hukum, mengeluarkan jaksa kalau tidak ikut tata tertib dari majelis hakim, bukan malah hakim yang walk out ya. Jadi kalau misalnya besok masih terjadi huru-hara seperti itu, hakim boleh memerintahkan untuk keluar. Dan kalau misalnya terdakwa keluar, penasihat hukum keluar, maka dia kehilangan kesempatan untuk membela dirinya. Demikian, begitu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara di persidangan itu diberi julukan sebagai penasihat hukum. Kenapa ada penasihat hukum? Karena nggak semua orang ngerti tentang hukum. Nah, kalau Abang Rasman itu emosi dalam menghadapi sebuah kasus, terutama itu kasusnya dia, ya wajar aja karena dia dalam posisi terdesak gitu loh. Dia kalau salah-salah strategi, bisa aja dia nyemplung gitu ke jadi terpidana. Jadi wajar aja kalau Bang Rasman itu emosian. Yang nggak wajar adalah kenapa pengacaranya ikut emosian, seakan-akan itu adalah masalah dia. Ingat, pengacara itu adalah penasihat hukum, orang yang bijak, yang memberikan saran. Kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan yang harusnya terjadi, ya dipikirkan dulu strateginya seperti apa, di sidang selanjutnya apa yang harus dilakukan, bukan malah mencak-mencak apalagi naik ke atas meja. Halo, di sini saya ingin menanggapi omongan Bang Firdaus yang dia klarifikasi di dalam mobil. Sebelumnya Bang Firdaus, ini kami para pedagang ini Bang Firdaus, pedagang, bukan seperti abang sebagai pengacara dan berintelektual tinggi, ilmu pasti dibilang banyak lah. Dan di sini saya berbicara Bang Firdaus yang mengenai akhir-akhir ini yang ribut di dalam persidangan. Dan abang bilang di dalam mobil, tiada asap kalau tidak api. Oke, Bang Firdaus, abang selaku pengacara dari Bang Rasman, dan Bang Rasman itu selaku klien abang. Dan terjadinya keributan itu Bang Firdaus setelah hakim meninggalkan persidangan, Bang Rasman menghampiri Bang Hotman Paris dan menyentuh pundak Bang Hotman Paris. Dan yang berbaju batik itu menolak Bang Rasman agar menjauh dari Bang Hotman Paris. Dan yang mengkelilingi itu Bang Hotman itu agar tidak jadi keributan lagi Bang Firdaus. Jadi tidak ada yang seperti abang bilang itu ingin mencekik, ingin menarik atau istilahnya tanpa disengaja itu, tanpa disengaja. Biar Bang Rasman itu menjauh dari Bang Hotman. Dan yang kedua, Bang Firdaus, abang selaku pengacara senior bisa dibilang yang sudah banyak menangani kasus, tidak sepantasnya abang naik ke meja persidangan sementara abang di situ masih memakai jubah pengacara. Bang, gaya abang itu seperti preman. Di situ abang selaku penegak hukum. Bagaimana sifat preman ingin menegakkan hukum, tapi gaya abang tidak pantas dicontoh untuk ke publik. Bang, di sini masyarakat biasa-biasa ini sekarang sudah pada pintar Bang, melihat
kesalahan, melihat mana yang baik, mana yang buruk, manakah video yang betul-betul terjadi dan mana yang tidak terjadi. Udah paham, Bang. Udah paham. Jadi yang seperti bilang itu, tidak asap kalau tidak api. Ya apinya tahulah dari siapa ya kan. Oke Bang Firdaus, kalau bisa emosi itu dikurang-kurangin. Oke, salam dari kami pedagang. Baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia, pengadilan yang kita junjung tinggi, pengadilan yang kita hormati, dimaki-maki oleh salah satu pengacara. Dia melakukan sikapnya yang anarkis, dia melakukan sikapnya yang tidak layak dilihat, seperti preman. Apalagi yang paling kontroversi adalah ada salah satu pengacara yang sampai naik meja sidang. Ini jelas loh, ini jelas telah mencoreng marwah dan wibawa pengadilan. Profesi advokat atau profesi pengacara itu kan terkenal dengan profesinya yang terhormat, profesinya yang mulia, officium nobile. Dalam prakteknya ya berdebat, adu gagasan, adu argumen, bukan seperti preman. Inilah akibatnya kalau ada salah satu pengacara yang pernah diberhentikan diterima lagi oleh organisasi advokat lagi. Jadi pesan saya di sini adalah siapapun itu pengacara, siapapun itu dimanapun itu yang pernah diberhentikan secara tidak terhormat oleh organisasi advokatnya, jangan lagi diterima oleh organisasi advokat lainnya lagi. Dan saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Mahkamah Agung, untuk tidak memberikan izin atau dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia dan dimanapun itu. Dan kepada pengacara yang sampai naik ke meja sidang, itu jelas loh, sudah menghina pengadilan, dan saya juga menghimbau agar dia juga segera dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia, dimanapun itu. Ya, ada yang tanya nih, Pak, kata pengacara yang naik ke meja persidangan itu, dia tidak melanggar. Kenapa? Karena sidang sudah ditutup oleh Ketua Majelis Hakim, sehingga itu tidak pelanggaran katanya gitu. Simpelnya begini, hari Sabtu Minggu pengadilan juga ditutup. Pengadilan hari Sabtu Minggu tidak ada persidangan, ditutup pengadilan tersebut. Boleh nggak meja-meja pengadilan itu, meja-meja persidangan itu dipakai untuk gelar lapak pasar di pengadilan itu untuk hari Sabtu dan Minggu? Karena pengadilan ditutup. Kurang lebih seperti itulah. Kalau memang boleh, pasti banyak yang gelar dagangan di situ nantinya. Nah, ini yang terjadi. Seharusnya seorang advokat sangat tahu betul tentang kode etik dan perilaku tentang advokat. Diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jelas ini terjadi contempt of court. Artinya apa? Seorang advokat yang tidak menghargai, yang justru menghina pengadilan atau menghina ruang persidangan. Terima kasih, salam cerdas hukum. Tapi dibilang tadi katanya melakukan dugaan menghina kepada pengadilan. Oh tidak dong. Sidang sudah ditutup, Pak. Oh, sudah selesai. Sidang sudah ditutup. Kalau sidang masih berjalan, saya nggak berani. Itu berkaitan kode etik. Karena sidang. Kalau pura-pura ninja mengancam akan menggunakan baju toga, nampaklah kebodohannya. Karena memang dia nggak sekolah hukum dulunya. Nah, karena sudah menjadi wartawan, dia merasa pengetahuan dia tentang hukum bagus. Padahal sangat rusak. Pura-pura ninja ini punya pengalaman rekan bijak, selalu ngajak orang berantem. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya anjing, kotor, tai, itu selalu disampaikan sama dia. Ya, dan mana anak-anaknya pura-pura ninja, anak-anak kamu cengeng? Kalian bapak, lihat kalian punya orang tua ya. Orang tua kalian ngaku pengacara tapi nggak pengacara banget. Orang tua kalian ngaku punya etika tapi nggak beretika banget. Tegur bapakmu, tegur orang tuamu, tegur ibumu. Jangan memfitnah di pengadilan, jangan teriak-teriak dan memalukan keluarga kalian ya. Karena Farhad Abbas sudah memecat sebagai pengacara mereka sebagai dari LSM Hajar. Yaitu urusan maupun tidak, bagian dari kami menganggap kalian sudah terkubur. Kalian sudah mati. Kenapa? Jangan teriak-teriak dan memalukan keluarga kalian ya. Karena Farhad Abbas sudah memecat sebagai pengacara mereka sebagai dari LSM Hajar. Yaitu urusan maupun tidak, bagian dari kami menganggap kalian sudah terkubur. Kalian sudah mati. Kenapa? Karena pengacara tidak ada seperti itu. Lebih baik nggak ada pengacara di Indonesia daripada perilaku pengacara seperti itu. Ya, dukungan terus bagi lembaga yang kita hormati, pengadilan se-Indonesia tetap solid. Banyak hakim-hakim sudah berkomunikasi dengan kami dan sedang menunggu keputusan tegas dari petinggi Mahkamah Agung agar mengambil satu keputusan. Tidak perlu hakimnya diganti, jangan ikuti keinginan pura-pura ninja. Hakim itu aja. Yang penting adalah tundukkan taklukkan terdakwa dengan kewenangan.
Kalau dari awal udah ada bukti untuk sampai P21 dan sampai dakwaan dan penuntutan, buat apa nunggu lama-lama lagi? Hukum segera, percepat sidang. Ya. Nah, kemudian pengacara dibatasi, jangan sebanyak itu. Ya. Kemudian suruh parkir dia di luar. Jangan bawa preman, ya. Kemudian diperiksa senjata tajam maupun pistol dan lain sebagainya. Saya yakin Pengadilan Jakarta Utara akan mengambil keputusan yang seberat-beratnya lagi. Karena adil sudah pasti namanya pengadilan. Dan catat ya, itu kura-kura ninja bawa istrinya. Istrinya itu yang suka teriak-teriak, ya. Ya, istrinya itu tolong diamankan. Dilarang bawa istri ke dalam ruang sidang. Istri cukup di rumah urus anak ya, jangan provokasi terhadap suaminya. Dan jangan takut, kura-kura ninja ini hanya mulutnya besar aja. Dia udah stres, dia udah setengah gila ya, kura-kura ninja sampai teriak-teriak di pengadilan seperti Tarzan. Dia adalah macan ompong, kura-kura ninja ompong, nggak ada apa-apanya ya. Semangat terus, pengadilan, kami hotel pada pengadilan. Mereka adalah sebagian orang yang kita anggap adalah sampah-sampah yang tidak perlu digubris, tapi masukin secepatnya. Kalau hakim tidak masukin mereka, maka ketidaktegasan ini akan ditiru juga oleh pengacara-pengacara lain dan akan mempengaruhi wibawa pengadilan. Tapi saya yakin minggu depan kura-kura ninja dibui. Terima kasih. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu